Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ferdiansyah. Saya adalah mahasiswa S1 Computer Science, BINUS University Online. Saya akan mempresentasikan Project Based Learning Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Pendidikan Lingkungan untuk Komunitas Urban, Pemeliharaan Kualitas Udara, dan Pengelolaan Sampah. Baik, terdapat latar belakang, yaitu yang pertama, urbanisasi cepat. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menghadapi peningkatan masalah lingkungan. Yang kedua, sampah. Indonesia memproduksi lebih dari 67,8 juta ton sampah per tahun. Sekitar 34,6% diantaranya tidak terkelola dengan baik. Polusi udara. Jakarta pernah menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi ini disebabkan oleh kendaraan, pembakaran sampah, dan sistem pengelolaan limbah yang kurang memadai. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi aktual kualitas udara dan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Indonesia saat ini. Yang kedua, apa saja faktor penyebab utama meningkatnya dampak lingkungan di kota-kota besar. Yang ketiga, solusi atau pendekatan apa yang dapat diterapkan secara kolaboratif oleh masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam mencapai target SDGs 11.6. Yang keempat, bagaimana peran mahasiswa, khususnya dalam lingkup Bina Generasi Aktif, dalam mendukung kota dan permukiman berkelanjutan. Terdapat 4 hasil temuan yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, kesadaran rendah terhadap pemilahan sampah dari sumbernya yang menyebabkan menumpuk dan tercampur, baik sampah organik dan anorganik. Yang kedua, kebiasaan membakar sampah. Masih banyak ditemukan di lingkungan kita yang membakar sampah sembarangan, yang berdampak negatif pada kualitas udara. Yang ketiga, minimnya infrastruktur. Infrastruktur pendukung pengelolaan sampah yang efektif. Yang keempat, kurangnya pengalaman praktis, yaitu metode pengelolaan sampah modern seperti bank sampah atau pengomposan. Baik, terdapat 3 solusi yang ditawarkan. Yang pertama, edukasi dan komitmen individual, yaitu mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah dengan memulai dari diri sendiri, yaitu memilah sampah dari rumah. Yang ketiga, program berbasis komunitas, yaitu membangun program yang melibatkan masyarakat dengan dukungan edukasi berkelanjutan dan fasilitas infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, insentif, yaitu menerapkan konsep bank sampah untuk memberikan nilai ekonomi pada sampah dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Baik, terdapat refleksi pribadi dari project based learning yang telah dilakukan, yaitu dari hasil wawancara yang saya lakukan, menurut pandangan narasumber, menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi akan masalah sampah, namun juga menyoroti berbagai tantangan yang ada. Narasumber, dengan latar belakang sebagai seorang software engineer, secara unik melihat masalah pengelolaan sampah sebagai sebuah sistem yang memerlukan optimasi dan inovasi. Pandangan ini tercermin dari cara beliau menganalisis sampah, yang menyebutkan kurangnya kesadaran dan minimnya infrastruktur sebagai akar masalah utama. Tantangan seperti sampah yang tercampur dan kebiasaan membakar sampah dianggap sebagai gejala dari sistem yang belum optimal. Menariknya, narasumber tidak hanya mengkritik, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan antusiasme yang besar untuk beradaptasi dengan solusi baru, seperti pemilahan sampah di rumah dan pengolahan sampah organik. Kesediaannya untuk mencoba hal baru ini diperkuat oleh pengalamannya di dunia software, yang mana beliau terbiasa dengan inovasi dan optimasi.
Beliau juga melihat peran individu dan masyarakat sangat fundamental, percaya bahwa perubahan kecil dari setiap orang akan menciptakan dampak yang besar. Meski belum memiliki pengalaman secara langsung, beliau memahami konsep bank sampah dan pengomposan sebagai solusi yang menarik, dengan tantangan utama pada konsistensi dan komitmen. Harapannya terhadap program pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat tinggi. Beliau berharap program ini menjadi solusi konkret dan berkelanjutan dengan dukungan berupa edukasi, fasilitas memadai, transparansi, insentif, dan pemanfaatan teknologi. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan perpaduan antara analisis sistematis dan komitmen personal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.